Apakah sepak bola masih berdiri di atas kejujuran hasil di lapangan atau telah bergeser ke arah panggung narasi dan kepentingan? Dan selama standar ini tidak diperbaiki, maka satu kesimpulan akan terus bergema di benak penggemar sepak bola dunia, bahwa Argentina bersama Lionel Messi tetap yang paling unggul, paling encara Messi, 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 gol, 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 gol. Aneh tapi nyata, dunia sepak bola seolah sedang mempermainkan logika paling dasar ketika Argentina, negara yang secara sah dan mutlak menjuarai Piala Dunia, kompetisi tertinggi, paling prestisius, dan paling sulit dalam sejarah sepak bola, justru tidak pernah secara resmi dinobatkan sebagai tim nasional terbaik dunia. Padahal, Piala Dunia adalah satu-satunya turnamen yang mempertemukan seluruh konfederasi, seluruh kekuatan global, dan seluruh tekanan maksimal yang tidak bisa disamai oleh kompetisi manapun. Sehingga, secara rasional dan objektif, siapapun yang menjadi juara dunia seharusnya otomatis menjadi tolok ukur tertinggi sepak bola internasional pada periode tersebut. Namun anehnya, setelah Argentina menaklukkan dunia dengan kepemimpinan Lionel Messi yang tampil bukan hanya sebagai pemain terbaik, tetapi juga sebagai pemimpin sejati yang mengangkat mental, kualitas, dan identitas tim secara kolektif, tidak ada satupun penghargaan global yang secara tegas menyebut Argentina sebagai tim nasional terbaik dunia. Keanehan ini tidak berhenti pada Piala Dunia, karena setelah itu Argentina kembali membuktikan bahwa kesuksesan mereka bukan kebetulan semata dengan menjuarai Copa America, turnamen tertua di dunia yang terkenal keras, penuh tekanan dan sangat kompetitif, terutama karena Amerika Selatan meskipun hanya memiliki sedikit negara, tetapi dihuni oleh kekuatan sepak bola murni seperti Brazil, Uruguay, Kolombia, dan Chile. Namun, meskipun Argentina kembali keluar sebagai juara dan Lionel Messi sekali lagi menjadi poros permainan, inspirasi, dan simbol supremasi sepak bola modern, dunia kembali memilih diam, tanpa ada satupun penobatan tim nasional terbaik dunia, tanpa ada satupun pengakuan kolektif yang setara dengan pencapaian tersebut. Seakan-akan, dominasi Argentina bersama Messi dianggap sesuatu yang biasa, bahkan cenderung diremehkan. Polanya semakin janggal ketika Italia menjuarai Euro, sebuah turnamen yang sering disebut sebagai Piala Dunia Mini karena kualitas, tekanan, dan ketatnya persaingan antar negara elit Eropa, di mana Italia tampil konsisten, disiplin, dan tak terkalahkan hingga akhirnya menundukkan Inggris di final Wembley yang syarat sejarah. Namun sekali lagi, setelah Italia mengangkat trofi Euro, tidak ada penghargaan tim nasional terbaik dunia. Situasi ini kembali terulang ketika Prancis memenangkan UEFA Nations League pada periode sebelumnya, mengalahkan tim-tim kuat seperti Belgia dan Spanyol dengan skuad bertabur pemain bintang kelas dunia. Namun pada saat itu, Nations League masih dipandang sebagai turnamen sekunder, bahkan sering diremehkan sebagai pengganti laga persahabatan. Sehingga meskipun Prancis juara, tidak ada penghargaan tim nasional terbaik dunia. Spanyol kemudian menjuarai Euro dengan permainan dominan, penguasaan bola yang kuat, dan identitas sepak bola yang jelas. Namun lagi-lagi, dunia sepak bola internasional memilih diam, tanpa satupun penobatan resmi yang menyebut Spanyol sebagai tim nasional terbaik dunia. Memperkuat kesan bahwa penghargaan ini tidak memiliki pola yang konsisten, tidak memiliki kriteria yang transparan, dan tidak hadir saat prestasi-prestasi besar benar-benar terjadi. Lalu datanglah momen yang paling memicu kontroversi dan kemarahan publik ketika pada tahun 2025 Portugal memenangkan UEFA Nations League, sebuah turnamen yang secara struktur, prestis, dan cakupan global berada di bawah Piala Dunia, Euro, dan bahkan Copa America karena tidak melibatkan seluruh konfederasi dunia. Namun secara mengejutkan dan nyaris tanpa perdebatan terbuka, tiba-tiba muncul penghargaan tim nasional terbaik dunia yang langsung diberikan kepada Portugal. Sebuah keputusan yang membuat banyak pengamat dan penggemar sepak bola bertanya-tanya, bagaimana mungkin standar yang selama bertahun-tahun tidak pernah digunakan mendadak muncul hanya pada satu momen tertentu, seolah-olah penghargaan tersebut diciptakan untuk menyesuaikan hasil, bukan menilai prestasi secara objektif.
Disinilah kata aneh tapi nyata benar-benar menemukan maknanya. Karena jika Argentina yang menjuarai Piala Dunia dan 2 kali Copa America bersama Lionel Messi tidak pernah dinobatkan sebagai tim nasional terbaik dunia, jika Italia dan Spanyol yang menjuarai Euro juga tidak pernah mendapatkan pengakuan serupa, maka menjadi sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana kemenangan di Nations League tiba-tiba dianggap cukup untuk menyematkan label tertinggi tersebut. Sebuah kondisi yang memunculkan dugaan kuat bahwa penghargaan ini lebih berfungsi sebagai alat pembentuk narasi daripada refleksi murni dari prestasi sepak bola. Kontroversi semakin panas ketika nama Globe Soccer masuk ke dalam pembahasan, karena penghargaan ini dinilai oleh banyak pihak semakin kehilangan kredibilitas akibat inkonsistensi, standar 2, dan kecenderungan mengedepankan kepentingan tertentu. Terutama ketika Argentina dan Lionel Messi berada di puncak kejayaan, di mana Messi bukan hanya membawa Argentina menjuarai Copa America, Finalissima, Piala Dunia, dan Copa America lagi, tetapi juga mengubah wajah tim nasional Argentina menjadi simbol dominasi, stabilitas, dan kualitas sepak bola tertinggi di era modern. Namun justru pada periode inilah, penghargaan kolektif terasa minim, pengakuan sering tertunda, dan pencapaian besar seolah diperlakukan sebagai rutinitas biasa. Padahal jika berbicara tentang kehebatan murni, Argentina bersama Lionel Messi unggul hampir di semua aspek, mulai dari trofi, konsistensi, kualitas permainan, kepemimpinan, hingga dampak global. Karena Messi bukan hanya pemain terbaik sepanjang masa, tetapi juga sosok yang akhirnya membungkam semua keraguan dengan membawa negaranya ke era paling sukses dalam sejarah, mematahkan narasi kegagalan, dan menjadikan Argentina standar emas sepak bola internasional, terlepas dari apakah penghargaan tertentu mau mengakuinya atau tidak. Pada akhirnya, kontroversi ini bukan tentang merendahkan Portugal, melainkan tentang menuntut keadilan dan konsistensi dalam cara prestasi dihargai. Karena ketika juara dunia tidak disebut terbaik, tetapi juara turnamen sekunder langsung mendapatkan penghargaan tertinggi, maka publik berhak mempertanyakan, apakah sepak bola masih berdiri di atas kejujuran hasil di lapangan atau telah bergeser ke arah panggung narasi dan kepentingan? Dan selama standar ini tidak diperbaiki, maka satu kesimpulan akan terus bergema di benak penggemar sepak bola dunia, bahwa Argentina bersama Lionel Messi tetap yang paling unggul, paling lengkap, dan paling layak disebut terbaik, meskipun tidak semua penghargaan berani mengatakannya secara jujur. Dan itulah sahabat sepak bola, kisah sang raja dribble, sang penakluk dunia, Lionel Messi. Dan untuk kalian para pecinta sepak bola sejati, terima kasih sudah menonton, sudah mendukung, dan sudah ikut merasakan semangat luar biasa ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di channel Raja Piala, kita akan terus menghadirkan cerita-cerita spektakuler, fakta panas, dan momen legendaris dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap mendukung idola kalian, dan ingat, di sini rajanya cuma satu, Raja Piala. I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop